Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biasa Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sesuai judul, kita bakal ngebahas tentang gunung. gunung. Nah, saya bukan anak gunung dan saya akan tanya-tanya perihal all about pendakian, kalau kita bilang ya, tentang kemah atau pendakian gunung. Nah, ini teman saya. Ini teman saya, Iskan. Dia Jangan sih. kamu siapa sih? Jadi dia ini aktif banget di outdoor, kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan alam. Si teman ini aktif banget. Nah, yang pengen kita bahas adalah semua kegiatan-kegiatan yang kayak hiking, kayak bercamping ria atau naik gunung gitu. Nah, pertanyaan pemanasan mungkin untuk orang-orang yang seperti aku yang tidak pernah sama sekali punya basic naik gunung, apa saja yang harus aku persiapkan supaya aku ini ready untuk naik gunung dan tidak ada kendala nantinya. Kali dulu naik gunung. 1 hour later. 1 eternity later. Oke, jadi untuk yang pendaki pemula ya, buat inilah buat para kaum awalun ya. Jadi kayak Iji dan kawan yang lain, yang paling pertama dipersiapkan itu adalah niat ya. Niat. Jadi untuk melakukan sesuatu itu harus menggunakan Nawa niat. itu. Ini nama amalun binniat wa inna ma likulli imrin ma nawa. Saya dapat ngobrol aja. Ya, jadi karena gini kawan-kawan, karena orang berpikir itu naik gunung itu enak, gampang. Nah, cuman bawa tas, Lihat pemandangannya aja. cuman bawa HP doang sampai di atas itu foto. Selfie. Niat. Terus sebenarnya niatnya ya nggak ada salah sih orang mau foto-foto, tapi niatnya kurang tepat. Karena naik gunung itu sama sekali tidak mudah sebagaimana kita membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan yang ekstra. Yang pertama niat. Yang kedua adalah persiapan yang matang ya. Persiapan yang matang itu seperti pertama kita harus mengenal medan atau trek, jalur yang mau kita daki. Jadi kita bisa searching, kita bisa googling, atau kita bisa lihat di YouTube ya, medan-medan apa yang mau kita naiki. Misalkan di Sebaya, kita nengok YouTube yang orang bikin konten di Sebaya, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan Sebaya. Supaya apa? Supaya kita mengenal secara visual terlebih dahulu. Biar nambah referensi juga. Iya, betul. Jadi yang ketiga itu adalah kita berpergian sama dengan orang yang pernah naik gunung. Itu penting sekali. Yang tahu medan. Iya, yang tahu medan dan juga pernah tempat itu apa juga. Atau paling enggak yang pernah ini belum sama sekali ke tempat tujuan bareng gitu. Tapi saya dia punya basic ketika dia mendaki dan juga perlengkapan dan pengalamannya dia udah punya gitu. Jadi itu lebih membantu dan membackup kita yang masih pertama. Kemudian selanjutnya adalah jangan berekspektasi tinggi, karena gunung ini nggak semuanya indah. Jadi banyak sekali kejadian bahkan yang udah expert sekali di gunung pun selalu merasa kecewa karena dia memasang ekspektasi yang tidak sesuai dengan keadaan ketika dia sampai di atas gunung. Misalkan kena kabut atau bahasa anak gunung itu tembok. Jadi kalau udah kena tembok itu ya udah, kita itu dikumpul awan, kita itu di dalam awan. Jadi sekitar pemandangan itu putih. Jadi badannya di belakang tembok. Jadi perjalanan capek itu nggak kebayar sama pemandangan yang indah. Iya, jangan ekspektasi tinggi. Jadi pokoknya kita naik gunung udah cari pengalaman aja, udah apapun ceritanya di atas. Yang penting naik gitu. Karena sebenarnya naik gunung ini bukan tujuan terpenting atau tujuan sejatinya, itu bukan kita sampai ke puncak foto-foto atau sampai kita makan-makan. Tapi tujuan sejatinya itu adalah
kita melakukan perjalanan dengan tujuan yang paling utama adalah pulang ke rumah dengan selamat. Itu nggak kayak filosofi hidup nggak sih? Maksudnya perjalanan kita ini sebenarnya tujuannya itu ke akhirat, tapi di dunia ini itulah perjalanan sesungguhnya. Nah, betul. Ini pinter nih. Ini udah bisa nih naik gunung, tapi niatnya kayak gini. Jadi istilahnya itu bukan harfiahnya yang kita ingin capai, tapi hakikat dari sebuah perjalanan itu sendiri. Oke. Ya, banyak sih orang-orang yang pengen naik gunung atau orang-orang yang udah biasa naik gunung, kalau ditanya tujuannya itu bukan untuk foto-foto, bukan untuk senang-senang gitu, tapi lebih kepada jawabannya itu lebih ke merenung, ke apa namanya, ingin menemukan jati diri, bahkan untuk melupakan sesuatu gitu. Entah itu Entah kisah-kisah lama ya kan, yang pernah Iya. putus nikah gitu kan, yang pernah putus Kati. Ini sudah terjawab semua atau masih ada poin-poin lagi yang harus kita persiapkan selain dari niat, terus persiapan yang matang, teman, maksudnya itu yang poin-poin penting. Nah, ada sih yang paling penting, budget duit ya. ya. Jadi kita bukan semata-mata kita itu berdasarkan materi, tapi sesuatu persiapan yang matang itu akan tercapai ketika kita memiliki uang yang cukup. Ya. Misalkan kita mau ke Sibayang atau ke Sibuatan lah ya, Sibuatan. Kalau Sibayang mainstream gitu. Misal ini kita lagi di Sumatera bicaranya. Ya, di Sumatera gitu. Jadi kalau kita ke Sinabung itu kita harus pertama ada namanya uang estimasi gitu. Jadi sebelum kita naik gunung itu harus bayar uang kebersihan lah bahasanya, atau uang jaga orang gitu. Tapi dan itu sudah diundang-undangkan gitu. Itu kan duit tuh. Nah, kita sedangkan rombongan, makanya itu harus dipersiapkan. Kemudian logistik, makan gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita mau naik gunung, otomatis kita harus bawa makanan gitu. Scan. Bukan dipoto. Buset. Jadi semoga itu terjawab tadi masalah finansial, keuangan dan segala macam yang harus di-maintain sebelum kita naik gunung. Nah, yang jadi pertanyaan aku selanjutnya adalah tentang apa-apa saja sih kendala yang kita hadapin, baik itu saat persiapan atau nanti kendalanya saat di atas gunung. Dan bagaimana cara menyelesaikan problem solvingnya itu, bagaimana caranya? Ini pertanyaannya sistematis ya, langsung ke teknis gitu kan. Ya. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita mau naik gunung ini, kita cerita dari kaki gunung sampai ke puncak gitu. Tergantung sih. Pertama ada dua tipe gunung ya, dua tipe gunung yang kita nanjaknya itu ada yang pakai kendaraan, ada yang jalan kaki dari awal ya. Karena biasa sekarang kebanyakan gunung-gunung mainstream itu udah ada jalan aspalnya gitu. Jadi sampai ke tengah gunung itu naik kereta. Kemudian setengah lagi baru kita jalan kaki gitu. Itu nggak berapa capeknya. Kemudian ada juga yang memang dari awal sampai akhir jalan kaki. Dari kaki gunung sampai puncak. Nah, kalau jalan kaki itu kendalanya itu adalah pertama cuaca ya. Kita lihat cuaca terlebih dahulu. Kalau seandainya cuacanya itu bagus, kemungkinan jalan kita tidak terlalu terhambat. Tak ada cas. Jadi tidak terlalu terhambat karena memang cuacanya bagus gitu. Nah, yang menjadi masalahnya adalah kalau kena hujan, ya. Karena daratan ataupun medan jalur gunung itu kan ada yang batu, ada yang tanah campur batu. Bayangkan kalau hujan, kita posisinya nanjak dan air itu mengalir dan kayak banjir bandang kecil gitu. Walaupun sebetis ataupun semata kaki itu sangat
sangat-sangat merepotkan di dalam perjalanan. Belum lagi nanti kita apa namanya ya, kaki kita itu masuk ke dalam lumpur kemudian susah dicabut gitu. Kemudian kalau seandainya jalurnya itu nanjak terus nggak ada landai gitu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang sebenarnya pendaki gunung yang pemula seperti ini dan kawan-kawan lainnya itu mudah stres gitu. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa kita ngajak kawan yang memang udah berpengalaman atau kita ikut kawan yang sudah berpengalaman dalam gunung gitu. Karena poin terpentingnya itu adalah semangat ya. Jadi kalau seandainya kita tanpa semangat dengan rintangan yang ada itu kita bakalan apa namanya? Ini ada temen yang udah kecapean ini, ada yang support. Ayo dong cepet yuk supaya kita naik ke atas cepet sampai gitu. Iya. Oke, selain itu tadi kan kita ke bagian teknis nih. Gimana kalau ke kliniknya? Karena kan gunung itu kalau di siang hari indahnya minta ampun, tapi kalau malamnya itu luar biasa. Buat anak-anak yang penakut, mitos-mitos itu udah gimana ya? Udah kayak legenda dongeng Indonesia. Nah, buat yang udah expert bisa dibilang kayak gitu, dari tahun berapa sih naik gunung? 2015, udah sekitar 5 tahunan. Itu udah bisa dibilang udah bisa dibilang expert juga karena kan udah beberapa kali juga. Nah, ceritain dong pengalaman mistis, atau benar nggak sih ada kejadian mistis di gunung itu, atau di ya maklum lah tempat-tempat yang jarang ditinggalin manusia kan memang aura-aura atau apa segala macam itu pasti ada. Coba diceritain, atau ada pengalaman sendiri malah. Ya, jadi kejadiannya itu kita nanjak malam, kita ada sekitar berapa orang gitu ya. Tunggu, berarti ini memang benar ada? Pernah sih, tapi Okay. mungkin halusinasi gitu. Tapi coba kita ceritakan. Mungkin, nah ini pengalaman seperti ini banyak dialami oleh kawan-kawan yang sudah biasa naik gunung, apalagi naik malam kan. Apalagi kita tahu gunung itu tempatnya bukan makhluk selain kita gitu. Bisa aja harimau, bisa aja kera, bisa aja yang lain gitu. Bahkan yang sampai dibahas sama si Dini gitu kan. Jadi mitos naik gunung itu ya, untuk personilnya itu kita sebenarnya nggak boleh ganjil gitu. Guys, tunggu, sebelumnya aku mau mention dulu, kita bikin video ini di sekitar jam 12, terus cuacanya mati listrik, terus hujan lebat. Kita lagi ngomongin mistis dong. Ini gila nih. Tunggu, kita pause dulu. Jadi aku bakal ngidupin flashlight dulu. Udah, mau hidupin ini. Oke. Bakal ngidupin flashlight. Itu gila nih. Oke, kita lanjut. Sampai ke mitos di mitos. Ya, itu dia. Oke. Ini tetap kami hidupin. Aduh. Ini gila nih. Apa kita skip aja cerita horor? Gila. Oke. Yuk. Ini flashlightnya tetap dihidupin supaya kalau mati listrik. Selalu. Seriusan nih. Lanjut aja udah. Oke. Jadi mitosnya itu sampai di mitos kalau Jumlah naik personil. gunung itu jumlah personilnya Nggak boleh ganjil. Jadi nggak boleh ganjil. Kita kalau naik gunung itu ada hitung-hitungannya. Jadi ini kejadiannya malam sekitar jam 12:30 malam, karena kita naiknya sore, banyak istirahat, dan kemudian ada teman yang rabun maghrib ya, rabun senja, jadi susah kesulitan jalan, jadi pelan-pelan gitu. Jadi sampai tengah-tengah jalan itu sekitar jam pokoknya tengah malam lah, lupa ini berapa, jam berapa. Namanya di gunung kalau malam itu sunyi kan. Ya. Jadi kita itu ada hitung-hitungan. Jadi dari depan kemudian sampai dia ke belakang. Dan itu ada 7 orang. Posisi-posisinya itu ada leader, ada sweeper ya, paling belakang. Dan waktu itu pas posisi saya paling belakang gitu. Jadi pas lagi jalan inisiatif nih, hitung. Pemimpin paling depan hitung.
yuk berhitung katanya kan. Kemudian dia langsung nyaut 1 gitu, kemudian sauti 2 gitu, sauti 3, 4, 5, ya kan, 6 gitu kan. Sampai ke saya 7 saya bilang, ya kan. Pas bilang 7 ada yang nyaut 8. Sementara di belakang sweeper harusnya terakhir. Iya, jadi kita loh, siapa nyaut nih? jadi ya kayak paranoid sendiri gitu, kayak Yang dengar hitungan 8 itu apakah sweeper terakhir atau yang di depan juga dengar nyaut 8? abis ada sautan 8 gitu, ya aku nanya, saya nanya yang di depan gitu kan, dengar suara nggak? Nyaut 8 loh. Jadi kami yang 2 yang paling belakang itu udah kayak serius kamu gitu. Iya, Siapa yang ikut ini gitu di belakang? Apa namanya? Padahal waktu itu jalur pendakian itu lagi sepi ya. Banyaknya sore gitu. Tapi kami udah naik. Itu di gunung ini, gunung Sebaya padahal. Sebaya. Tapi sebenarnya kawan-kawan, ini kita bukan nakut-nakutin, tapi memang kondisi yang sebenarnya membuat kita berhalusinasi semacam itu. Karena sebelum pendakian itu aku ada baca-baca soal mitos ini, mitos itu di gunung. Sebenarnya tujuannya untuk antisipasi gitu. Tapi lama-lama ke bawah, jadi kayak sudah termindset dalam otak kalau seandainya terjadi peristiwa ini maka apa yang dibaca itu muncul gitu. Dan satu lagi juga banyak yang nemu ini, nemu itu, ngerasa ini, ngerasa itu, diikutin lah, kemudian diganggu, dilempar gitu. Itu balik lagi sama diri kita. Kalau memang kita berpikirnya positif, maka kita akan bilang oh itu cuma halusinasi gitu. Tapi kalau memang kita iman kita lagi rendah, kemudian kita lagi punya banyak masalah gitu, hal-hal semacam itu mudah sekali untuk masuk gitu. Jadi balik lagi sama diri kita sebenarnya, ya. Jadi untuk yang pemula itu kalau bisa jalurnya itu ambil waktu siang hari. Misalnya kita berangkat pagi, naik siang, sore sebelum matahari terbenam itu kita udah di puncak. Paling tidak ada dua enak yang kita dapat gitu. Pertama kita naiknya siang, tidak melewati jam malam. Yang kedua itu adalah kita dapat sunrise sunset kalau ininya bagus, kalau cuacanya bagus. Jadi itu tadi beberapa poin penting yang udah kita bahas, baik dari segi mitosnya, dari teknisnya, dari persiapannya, itu udah kita bahas semua. Nah buat kalian yang pengen tanya-tanya nanti, kita mungkin bakal bikin part 2, tapi kita lihat dulu apakah minat dari adik-adik ini ke hal-hal yang berbau-bau gunung ya, berbau-bau pendakian itu banyak atau tidak gitu. Atau kalau kalian butuh tanya-tanya sama abangnya, nanti kalian tanya aja di kolom komentar. Nah, saya rasa cukup sampai di situ. Kita akhiri video ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. See you di video selanjutnya. Bye.